warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sorong Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Demonstrasi ini terdiri dari pengamat atau observer, coaching, dan coaching. Bersama saya, Samsu Marlin, dari SMP Negeri 2 Teminabuan. Saya Farida Listiana dari SMP Negeri 2 Teminabuan. Saya Anis Fitria dari SMP Negeri 2 Teminabuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Fitri apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bu, begini ya, sebelum kita mulai coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada hari ini. Baik pada coaching kali ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Saya akan memastikan apakah coaching ini sesuai dengan alur atau tidak. Dan juga selain itu, saya akan melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, serta bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan tersebut. Dan jangan lupa, kita akan menyesuaikan coaching ini dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan upaya memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching kali ini? Jadi gini Bu, potensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, dan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada saat observasi atau coaching? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang lebih mendalam. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu, indikator seperti apa yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Jadi saya itu ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekian ya Bu, pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marlin. Baik Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin Bapak sampaikan ya? Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal teknologi pembelajaran sudah semakin canggih Bu. Namun guru-guru di sekolah tidak banyak melakukan perubahan. Mereka tetap mengandalkan metode lama Bu. Jadi permasalahan utamanya adalah kurangnya variasi dalam pembelajaran ya Pak, baik dari metode maupun medianya. Iya Bu, metode dan medianya masih sangat konvensional. Baik, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Martin capai? Saya ingin ada perubahan dari cara penyampaian materi di sekolah, terutama dengan menggunakan metode atau media yang lebih bervariasi. Oke, perubahan seperti apa yang Pak Martin inginkan? Saya bisa berharap ada perubahan dengan metode pengajaran, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran atau sekadar membuat presentasi PowerPoint. Itu sudah jauh lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah tanpa media. Oke, baik. Dari yang Pak Martin sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariasi adalah kondisi ideal ya Pak? Iya. Di skala 1 sampai 10 nih, di mana sekolah Bapak berada saat ini? Sepertinya masih berada di level 5 Bu. Jadi di sekolah Bapak, karena kebanyakan guru-guru senior ya, agak sulit untuk mencapai level yang lebih tinggi. Maka saat ini masih di level 5 ya? Betul Bu.
Guru-guru senior lebih sulit diajak berubah. Guru-guru senior lebih sulit diajak berubah. Jadi untuk sekarang ini kami masih di level 5. Baik, kalau begitu saat ini sekolah Bapak berada di level 5. Menurut Pak Marlin, di level berapa nih kira-kira bisa kita tingkatkan agar pembelajaran menjadi lebih bervariatif? Ya, mungkin kita bisa tingkatkan di level 7. Nah, karena untuk mencapai level yang lebih tinggi juga agak sulit saya rasa. Tetapi saya pikir kalau sudah dari level 5 ke level 7 mungkin masih bisa kita lakukan. Oke, jadi dari level 5 ke level 7 ya. Nah, usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan, Bu. Tapi mungkin saya bisa melakukan semacam mentoring atau pendampingan individu kepada rekan-rekan guru secara bergantian atau secara tatap muka. Oke, jadi Pak Marlin merencanakan coaching atau pendampingan ya. Kira-kira selain itu ada strategi lain yang pernah Bapak terapkan? Jika bukan dengan mentoring, mungkin saya bisa konsultasi dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum untuk mengadakan pelatihan atau workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Jadi Pak Marlin merencanakan coaching, pelatihan atau workshop. Dari ketiga pilihan ini, mana yang menurut Bapak paling nyaman dan cepat terrealisasikan? Sepertinya mentoring, Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop membutuhkan, sebenarnya saya masih memikirkan, Bu. Tetapi mungkin saya bisa melakukan semacam coaching atau pendampingan individu dengan rekan-rekan guru secara bergantian atau secara tatap muka. Oke, jadi Bapak merencanakan coaching atau pendampingan ya. Kira-kira selain itu ada strategi lain yang pernah Bapak terapkan? Jika bukan coaching, mungkin saya bisa konsultasi dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum untuk mengadakan pelatihan atau workshop yang tujuannya bisa meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi Pak Marlin merencanakan coaching, pelatihan, atau workshop. Nah, dari ketiga pilihan ini nih, mana yang menurut Bapak paling nyaman dan cepat terrealisasikan? Sepertinya coaching, Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop membutuhkan persiapan yang lebih matang, waktu yang cukup lama dan biaya, juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi coaching lebih mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Oke, untuk kegiatan coaching ini kira-kira Bapak memerlukan bantuan seperti apa atau bantuan dari siapa? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru yang ahli di dalam IT dan sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariatif seperti Pak Martin dan Pak Christian. Jadi Pak Marlin akan melakukan coaching dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja ya Pak. Kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan coaching ini? Insya Allah minggu depan, Bu. Saya akan memulai koordinasi dengan rekan-rekan. Mungkin saya akan meminta bantuan rekan-rekan guru yang ahli dalam IT dan sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariatif seperti Pak Christian dan Pak Sudarsono. Jadi Pak Marlin akan melakukan coaching dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja ya. Kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan coaching ini? Insya Allah minggu depan, Bu. Saya akan mulai berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mulai kegiatan coaching. Alhamdulillah, semoga semuanya berjalan lancar ya Pak. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Saya mendapat gambaran yang lebih jelas, Bu, tentang cara menciptakan perubahan di sekolah melalui kegiatan coaching dan bantuan dari guru yang ahli dalam media pembelajaran. Alhamdulillah, sudah ada gambaran jelas ya. Saya tunggu kabar selanjutnya setelah coaching ini berjalan ya Pak. Semoga rencana Bapak bisa membawa perubahan positif di sekolah.
Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga rencana ini bisa bermanfaat bagi sekolah kami. Sama-sama Pak. Kalau ada yang ingin Bapak ceritakan lagi, jangan ragu ya untuk menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Marlin ya. Sebelum kita menutup sesi ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa saja yang ingin Ibu lakukan dalam coaching ini terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam coaching ini, saya sudah mengikuti alur Tirta ya Bu. Saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya serta menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching antara Ibu dan Pak Marlin tadi sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sesuai, yaitu dengan alur Tirta. Bu Farida juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Marlin, sehingga ia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga ini dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih mendalami lagi proses dari alur Tirta ini Bu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Bagus. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian ya Bu, observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu observasi kata tadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam